Ya, para Romo, Ramani, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, selamat malam. Ya, malam ini kita akan melanjutkan atau menyelesaikan pembahasan kita tentang Manggala Sutta. Kemarin semalam, ya terakhir kita sudah membahas sampai sampai Manggala yang ke-22 dan 23. Ya, hari ini, malam ini kita akan lanjut membahas berkah yang berikutnya. Semalam kita sudah membahas tentang bersikap hormat, rendah hati. Ya, bersikap hormat, ya, sebagaimana kita ketahui, ya banyak cara untuk memberikan hormat, ya, atau banyak cara bersikap hormat. Ya, beranjali, berdiri ketika orang yang kita hormati datang, kemudian bersujud, membungkukkan badan, itu kira-kira. Kemudian rendah hati. Rendah hati di sini itu berarti ya tidak angkuh, tidak bersikap angkuh, ya. Karena dikatakan bahwa orang yang bersikap angkuh itu sulit untuk mendengarkan nasihat yang baik. Orang yang bersikap angkuh itu sulit untuk menerima ajaran, termasuk menerima ajaran Dhamma. Jadi oleh karena itu sangat penting bagi seorang umat Buddha untuk bersikap rendah hati, ya, rendah hati, bukan rendah diri, bukan minder, ya, tapi rendah hati. Kemudian merasa puas, ya. Kalau kemarin bahasa Palinya itu garawo ca niwato ca, niwato wato wata, wata itu angin, jadi berada di bawah angin, ya, bersikap rendah hati. Kemudian santuti ca kata nyota, santuti itu merasa puas. Kalau menurut kitab komentar ada 3 situasi di mana seyogianya membuat kita merasa puas. Dalam kitab komentar diberi contoh tentang seorang biku. Ya, seorang biku misalnya ketika dia sedang melakukan pindacara, ya, dia sedang melakukan pindacara, dia berkeliling untuk menerima dana makanan pindapata. Ya, mungkin suatu hari, ya, mungkin lagi cuaca hujan, jadi umat yang berdana makanan mungkin tidak banyak, sehingga makanannya yang biasanya mungkin pas, ya, pas untuk dia makan pada hari itu, tapi karena cuacanya kurang bagus sehingga makanan yang diperoleh mungkin hanya 50% dari yang biasa. Nah, ketika mendapatkan hasil yang hanya 50% dari yang biasa, maka ya kalau mau mengikuti ajaran santuti ini, merasa puas adalah biku tersebut, ya, dia merasa puas dengan hanya 50% tersebut. Ya, itu yang istilah kerennya dalam bahasa Pali itu yatha laba, sebagaimana yang diperoleh. Lalu yatha bala, sebagaimana sesuai dengan kekuatannya. Misalnya sambiku karena badannya lemah, ya, badannya lemah, tidak mampu untuk misalnya memakai jubah yang berat-berat, maka ya dia harus merasa puas
dengan ini jubah yang tipis, jubah yang ringan. Tapi zaman sekarang jubah yang tipis justru lebih mahal ya. Sekarang ada namanya panswiss, itu jubah tipis. Itu mahal sekali. Ya, jadi itu jubah yang dia kenakan itu disesuaikan dengan kekuatan fisiknya. Bala di sini itu bukan bocah yang bocah ingusan, tapi bala di sini itu adalah kekuatan. Cara tulisnya sedikit berbeda. Kemudian contoh yang ketiga adalah yatha sarupa, ya. Yatha sarupa santoso. Santoso itu ada yang namanya santoso. Santoso itu artinya puas juga, ya. Ya. Ya betul ya, santoso ya. Ya, sarupa. Misalnya gini. Ini untuk contoh biku lagi. Jadi misalnya ini lagi ada satu rombongan, biku senior dengan biku junior. Nah, sama sedang melakukan pindah cara. Tentu saja biasanya waktu pindah cara, biku yang senior jalan duluan. Biku yang senior jalan duluan, lalu biku yang junior agak belakang. Kadang-kadang umatnya, misalnya bikunya ada 10 orang. Umatnya hanya membawa misalnya 5 porsi makanan. Jadi seringkali yang dapat makanan biku yang senior yang di depan, sedangkan biku yang junior itu biasanya tidak kebagian. Nah, jadi karena posisi ini untuk biku juniornya, karena posisi dia sebagai biku yang junior, sehingga ya dia harus merasa puas bahwa ya memang sebagai junior ya biasanya dia dapat makanan yang sisa-sisa, makanan yang mungkin lebih jelek atau lebih sedikit dari yang senior. Nah, ini contoh merasa puas yang ketiga. Jadi saya ulangi, ada tiga situasi di mana seyogianya seseorang merasa puas sesuai dengan yang didapatkan, lalu sesuai dengan kekuatannya, lalu sesuai dengan posisi dia, sesuai dengan status dia misalnya sebagai seorang junior. Tentu saja khusus untuk merasa puas ini terutama ditujukan kepada para biku, ya. Untuk umat awam ya oke-oke saja sih. Dalam banyak situasi tidak merasa puas, tapi sebagaimana juga ditunjukkan di dalam Dhamma bahwa ya ketika kita sudah berusaha tapi apa yang kita dapatkan ya segitu ya kita merasa puas, ya. Itu kira-kira yang namanya merasa puas atau santuti. Lalu tahu budi baik, kata nyuta, ya, kata nyuta. Di dalam salah satu sutta, ya, saya lupa sutanya apa. Sang Buddha mengatakan ada 2 hal di dunia ini yang ada dua jenis orang yang sulit ditemukan di dunia ini. Yang pertama adalah yang namanya ini Lokasmi katame pubakari, ya. Orang yang pubakari. Apa artinya pubakari? Kita belum minta bantuan, dia sudah bersedia untuk membantu kita. Ketika kita berada dalam kesulitan, ya, kita belum buka mulut untuk minta bantuan, tapi dia sudah mau membantu kita. Ini adalah orang yang pertama yang sulit ditemukan di dunia ini menurut Sang Buddha. Lalu tipe yang kedua lagi yang sulit ditemukan di dunia ini adalah katanyu.
kata nyuta, ya. Kata nyu, kata wedi, yaitu ingat jasa budi baik orang lain. Jadi ketika orang sudah melakukan kebaikan pada diri kita, kita masih ingat jasa baiknya. Nah, ya, itu adalah dua jenis orang yang dikatakan oleh Sang Buddha sulit untuk ditemukan di dunia ini. Ya, nah, jadi itu yang dimasukkan dengan tahu budi baik. Maksudnya kita ingat jasa-jasa orang lain yang telah melakukan perbuatan baik sama kita. Kemudian yang berikut adalah mendengar dhamma pada saat yang tepat. Kalena dhamma sawanang. Kalena, pada momen yang tepat, pada waktu yang tepat. Kapan waktu yang tepat untuk mendengarkan dhamma desana? Yaitu ketika batin kita itu diliputi oleh kegelisahan. Itulah saat yang tepat untuk mendengarkan dhamma desana. Ketika batin kita itu, ya, ketika pikiran kita itu diliputi oleh nafsu, penuh dengan nafsu indriawi. Nah, itulah saat yang tepat untuk mendengarkan dhamma desana. Ketika batin kita itu diliputi oleh niat jahat, ingin memukul orang, ingin memarahi orang, ya. Nah, itu adalah saat yang tepat untuk mendengarkan dhamma desana. Ketika batin kita itu diliputi oleh kekejaman, ya, itu juga saat yang tepat untuk mendengarkan dhamma desana. Ketika batin kita diliputi oleh keraguan-raguan, ya, apa benar ajaran Buddha bisa menuntun ke kebahagiaan? Apakah benar ajaran Buddha itu bisa menuntun ke pembebasan, begitu? Timbul keraguan-raguan dalam hati kita. Nah, itulah saatnya untuk mendengarkan dhamma desana. Oke. Sekarang, kalau batin kita tidak diliputi oleh kegelisahan, tidak diliputi oleh nafsu, tidak diliputi oleh niat jahat, tidak diliputi oleh kekejaman, tidak diliputi oleh keraguan-raguan, biasa-biasa saja batin kita. Tetap kita perlu secara berkala untuk mendengarkan dhamma desana. Perlu secara berkala untuk minum vitamin, ya. Perlu secara berkala untuk minum suplemen, ya. Jadi walaupun tidak ada kasus-kasus khusus, walaupun situasinya biasa-biasa saja, tetap perlu secara reguler, secara berkala datang ke wihara mendengarkan dhamma desana, atau mungkin secara reguler, secara berkala nonton dhamma desana di YouTube. Datang ke wihara untuk mendengarkan dhamma desana sebetulnya di samping kita bisa mendengarkan dhamma desana, sebetulnya kita juga bisa itu datang ke wihara juga saat yang bagus untuk mempraktekkan dhamma. Ketika kita berhadapan dengan berbagai tipe orang, ya, itulah saat-saatnya ujian bagi kita. Bagaimana praktek kita? Ketika kita melihat bertemu dengan seseorang yang cerewet, seseorang yang yang menjengkelkan gitu. Apakah kita masih mampu untuk bersabar berhadapan dengan orang tersebut? Apakah dalam diri kita itu masih bisa, batin kita itu tetap tidak timbul kemarahan, ya, tidak muncul emosi-emosi negatif? Nah, itu adalah saat-saat ujian, ya, saat-saat latihan bagi kita, ya. Apakah misalnya datang ke wihara ada orang yang agak meremehkan kita, ya, apakah kita sudah mampu menghilangkan ego kita?
Ya, itu. Jadi oleh karena itu, ya sebetulnya jangan hanya jangan hanya mendengarkan dhamma desana atau mengetahui dhamma ya dari misalnya melalui internet, dari YouTube begitu. Kita perlu juga bergaul dengan umat-umat yang lain. Di samping bisa memberikan semangat kepada mereka-mereka yang lain yang sama-sama datang ke wihara. Saya ada menemukan sejumlah umat sangat jago dalam hal dhamma. Ya, pokoknya kalau di internet dulu ada satu website yang namanya Dhammacita. Ya, mungkin ada yang pernah anggota lama di Dhammacita itu. Nah, di website itu ya itu sering kali terjadi perdebatan tentang dhamma. Jadi ada yang sangat jago. Wah, kalau itu dia berdebat itu bisa mengemukakan mengutip kitab suci apa begitu. Tapi suatu saat ketika orang ini dia masuk ke dalam satu grup WA, aduh perilakunya itu luar biasa nyentrik. Ya, sama sekali beda. Sangat sama. Kalau menurut saya itu sama sekali beda perilakunya itu. Maksud itu pengetahuan yang dia miliki tentang sutta apa begitu. Tapi ketika berhadapan dengan orang-orang begitu, ketika orang-orang berbicara, orang-orang menuliskan pendapatnya, wah orang ini sangat seperti seorang anak kecil. Akhirnya orang ini sampai ngambek meninggalkan grup. Di mana kesabarannya? Di mana khanti yang dia peroleh? Ya, suka ngambek. Mungkin ada sebagian yang suka ngambek juga di sini. Ya, saya pikir itu kita berada dalam seperti grup WA gitu, itu merupakan satu ujian bagi kita juga untuk bagaimana kita bisa bersabar ya terhadap pendapat orang lain, bagaimana kita bisa bersabar terhadap berbagai perilaku ya orang yang bermacam-macam jenisnya ya kita belajar itulah tempat gemblengan kita ya. Oke, ya jadi itulah yang dimasukkan dengan mendengarkan dhamma pada saat yang tepat. Nah sekarang kita berikut khanti ja sowacasata ya sowaca ya khanti dulu. Khanti itu secara harafiah berarti menerima. Jadi kalau bahasa Jawanya mungkin yang namanya nerimo ya, nerimo. Jadi apa yang dimasukkan dengan khanti ya. Jadi ketika misalnya kita diperlakukan secara tidak baik, kita menerima itu. Ya, tidak timbul kemarahan dalam diri kita. Ya, jadi Jadi salah satu manifestasi dari khanti itu adalah ketika kita mendapatkan misalnya omongan yang tidak enak untuk didengar, ya kita pura-pura tidak dengar. Ya, ketika kita mendapatkan sikap yang tidak baik dari orang lain, kita pura-pura tidak melihat. Itu yang namanya khanti ya. Memang yang namanya khanti ini ya gampang diomongkan, tapi ketika praktek sulit ya. Bahasa tulisan Mandarin dari khanti itu dren ya, renai punya dren. Di dalam hati dipasang satu pisau. Itu tidak gampang. Tapi ya khanti itu sangat bermanfaat dalam hidup kita.
Seringkali ya kalau kita bisa bersabar ya, atau kalau kita tidak sabar, maka sebetulnya banyak hal-hal yang sebetulnya yang bagus itu nanti akan menjadi rusak, menjadi runyam ya. Tapi kalau kita bisa bersabar, maka nanti kita akan memiliki kesempatan yang lebih luas. Sama seperti dalam satu ungkapan ya, dalam bahasa Mandarin juga. Mungkin kalian pernah dengar ya. Ren yi shi feng ping lang jing, tui yi bu hai kuo tian kong. Ren yi shi feng ping lang jing. Bersabarlah sejenak, maka badai pun akan berlalu. Tui ipu hai kuo tian kong. Mundurlah selangkah, maka cakrawala pun akan terbentang luas. Jadi seringkali kita berada dalam situasi di mana itu kita perlu bersabar, perlu mengalah. Justru dengan bersabar ya, dengan mengalah, maka justru nanti kita memiliki kesempatan yang lebih luas untuk bisa lebih maju lagi. Cakrawala kita menjadi lebih luas. Seringkali kita misalnya, wah kita maju terus, ya nggak mau kalah. Di hadapan kita ada satu dinding. Nanti yang kita lihat itu hanya tembok saja, hanya seluas tembok saja. Tapi kalau misalnya kita coba mundur, yang kita lihat bukan hanya tembok, tapi kita lihat langit yang lebih luas. Ya, kira-kira begitu. Ya, hidup ini seperti ini. Ya, jadi bersabar, kanti. Ya, kemudian bisa dinasehati. Sowaca, sowaca itu su, ya, maksud itu waca itu omongan. Jadi bisa diomongin begitu kalau orang Jakarta. Jadi sama seperti tadi rendah hati. Ya, kalau tinggi hati ya berarti orangnya itu tidak bisa diomongin, tidak mau mendengar nasihat-nasihat yang diberikan. Jadi ya bisa diomongin, bersedia untuk mendengar nasihat yang diberikan. Walaupun mungkin nasihatnya itu kacau. Ya, nasihatnya itu ngawur misalnya, tetap kita dengarkan. Ada satu peraturan winaya untuk biku. Jadi sebetulnya umat awam itu boleh menegur seorang biku. Mungkin ada yang bilang, wah umat awam nggak boleh menegur biku, kualat nanti. Bisa, di dalam winaya itu boleh. Bahkan kalau bikunya yang bersikap kurang ajar, bikunya yang melanggar winaya. Misalnya gini, ya umat awam dia menegur, Bante kok perilaku Bante begitu. Lalu bikunya langsung, kamu siapa? Ya, kok mau menegur saya? Kok mau omongin saya? Nah, kalau bikunya bersikap begitu, justru bikunya itu melanggar winaya. Jadi ketika misalnya seorang biku dia ditegur, dengar aja, dengar dengan sabar. Walaupun tegurannya itu mungkin bagi kita itu tidak benar, ya, tidak sesuai kenyataan, tapi kita tetap dengar. Ya, kita tetap dengar. Dan kalau misalnya memang kenyataannya berbeda, ya kita ngomong baik-baik ke orangnya, tapi tetap tidak boleh bersikap kurang ajar. Jadi biku saja ya perlu bersikap seperti ini, apalagi yang namanya umat awam. Jadi walaupun misalnya ada orang yang menegur kita, kita tidak melakukan hal yang yang dituduhkan, ya kita tetap bersabar. Ya, kita tetap bersikap baik. Ya, itu kira-kira. Kemudian, jadi mulai dari syair ini seperti yang waktu awal-awal menjelaskan Manggala Sutta ini, saya ada mengatakan bahwa dalam Manggala Sutta, Sang Buddha itu mengajar secara bertahap. Pada awalnya,
pada tahap awal kita dianggap seperti seorang anak kecil yang perlu menjaga lingkungan pergaulan kita. Ya, anak kecil kita perlu jaga, jangan sampai bergaul dengan orang yang tidak benar, karena mereka gampang dipengaruhi. Ya, setelah itu ya Sang Buddha mengajarkan kepada kita supaya menjaga lingkungan pergaulan kita. Lalu setelah itu mulai mengajari kita melakukan berbagai perbuatan baik. Ya, berdana, merawat orang tua, merawat ayah dan ibu. Nah, kemudian ya ketika mulai masuk ke syair ini, kita mulai disiapkan untuk meningkatkan kualitas batin kita, meningkatkan spiritual kita itu menjadi lebih baik, lebih bagus. Ya, misalnya bersabar, lalu bisa dinasihati. Mulai mengunjungi para petapa. Mengunjungi para petapa ada sejumlah tujuan. Ya, kanti ca sowaca sata samanananca dasanang. Ya, melihat para samana. Samana itu artinya petapa. Ya, samana ini bukan hanya mencakup para biku sebetulnya, tapi kalau dalam konteks Manggala Sutta ini adalah biku. Tetapi ketika kita melihat sejarah di India, sebetulnya yang namanya samana atau petapa itu bukan hanya para biku saja, masih ada petapa yang pengikut ajaran yang lain. Prinsipnya itu yang namanya petapa, mereka sudah meninggalkan kehidupan berumah tangga. Lalu mereka itu juga melakukan pindah cara. Mereka bawa mangkuk, ya. Jadi bukan hanya biku yang boleh bawa pata. Petapa yang lain juga tidak bisa dilarang, mereka berhak untuk membawa pata, ya. Jadi hidup mereka itu bergantung pada pemberian pihak yang lain, ya. Itu yang namanya samana. Karena di India kalau kita lihat orang yang mendalami spiritual adalah brahmana dengan samana. Kalau brahmana masih berumah tangga, dan itu merujuk ke mereka yang mendalami kitab Weda, yang mengetahui bagaimana tata cara melakukan kurban untuk para dewa, bagaimana ritual-ritual sembahyang secara Hindu begitu. Itu yang namanya brahmana. Nah, jadi mengunjungi para petapa. Tujuannya apa? Tujuannya itu supaya bisa mendengarkan nasihat dari para petapa, supaya bisa melakukan perbuatan baik dengan melayani para petapa. Misalnya mereka butuh air, ya kita bantu siapkan airnya. Lalu selain itu juga supaya kita terinspirasi. Semoga nanti saya juga bisa hidup bertapa seperti mereka. Atau terinspirasi, misalnya awalnya mungkin kita ketika mau menjalankan atas sila, wah kita takut-takut, wah jangan-jangan nanti bisa nanti bisa sakit mah lah, nanti bisa kelaparan lah, macam-macam ya kekhawatiran kita. Tapi ketika kita sering mengunjungi para petapa, kita lihat mereka tiap hari menjalankan atas sila, mereka tiap hari tidak makan, setelah tengah hari baik-baik saja, ya. Akhirnya kita terinspirasi, kalau begitu mulai besok saya coba menjalankan atas sila. Ya, itu kira-kira ya. Jadi tujuan dari mengunjungi para petapa, ya. Samanananca dasanang. Lalu kalena dhamma sakaca, melakukan diskusi dhamma pada saat yang tepat. Kalau sebelumnya itu adalah mendengarkan dhamma desana pada saat yang tepat. Lantas apa itu diskusi dhamma?
Diskusi Dhamma berarti ada ini, ada apa ya? Ada komunikasi secara dua arah. Kalau Dhamma Desana itu komunikasinya hanya satu arah saja. Jadi yang namanya diskusi Dhamma ya itu adalah terjadi komunikasi dua arah. Dan hati-hati, yang namanya diskusi ini bukan berdebat. Ya, apa beda diskusi dengan ini? Diskusi dengan berdebat. Jadi kalau berdebat biasanya itu yang kita utamakan itu saya menang dalam hal berdebat ini. Pokoknya saya mengalahkan orang yang menjadi lawan debat saya. Kalau yang namanya diskusi itu kita saling tuker, ya, saling tuker pemikiran, saling tuker pengetahuan. Yang saya tahu itu gini loh. Bagaimana kalau kamu? Menurut kamu bagaimana? Lalu dia akan mengemukakan, oh setahu saya itu gini. Nah, itu yang namanya itu diskusi, ya, bukan berdebat. Kalau berdebat itu menang-menangan, ya. Jadi hati-hati. Jadi hati-hati. Ya, itu yang namanya kalena dhamma sakacca. Lalu kapan waktu untuk melakukan diskusi dhamma? Yaitu ketika muncul keraguan-raguan. Lalu diskusi dhamma juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kita terhadap dhamma. Ya, karena kan ada komunikasi dua arah. Jadi kita karena saling bertukar informasi sehingga pengetahuan kita bertambah, pemahaman kita itu meningkat. Ya, itu kira-kira. Ya, kemudian bertapa. Ya, tapoca brahmacarianca. Ya, tapo. Tapa itu artinya bekerja keras. Ya, bekerja keras. Ya, jadi bertapa. Ya, jadi dikatakan orang yang bertapa itu sebetulnya orang yang bekerja keras, orang yang bersemangat, bukan orang yang bermalas-malasan. Kemudian brahmacharya. Brahmacharya kadang-kadang diterjemahkan sebagai hidup suci. Kalau hidup suci berarti kita terjemahkan Brahma itu sebagai suci. Kalau saya cenderung lebih suka hidup luhur saja, karena Brahma itu belum suci. Ya, Brahma belum suci, Brahma itu luhur. Misalnya Brahma Wihara itu kediaman, bukan kediaman suci, tapi kediaman luhur. 4 kediaman luhur, metta, karuna, mudita, upekha. Ya, jadi yang namanya hidup luhur atau brahmacari, ya, brahmacharya itu adalah tidak melakukan hubungan hubungan suami istri, ya, tidak melakukan hubungan suami istri. Sebaliknya, hidup sebagai seorang petapa, ya, itu yang namanya brahmacari. Jadi kita lihat di sini, ya, mulai dari syair sebelumnya itu Sang Buddha sudah mulai mengarahkan kita pelan-pelan belajar hidup bertapa. Awalnya lihat para samana dulu, lalu setelah itu mulai kita diajak untuk bertapa, hidup luhur, menjalankan brahmacharya. Lalu melihat kebenaran Arya. Wah, ini lebih tinggi lagi, ya. Arya Satjana Dasanang. Nah, berarti ini sudah mulai mencapai kesucian ini, ya. Ya. Jadi mulai melihat kebenaran Arya. Lalu ya, kebenaran Arya berarti kita mulai melihat 4 kebenaran Arya, 4 Arya Satya, yaitu dukkha, sumber dukkha, lenyapnya dukkha, dan cara-cara untuk lenyapnya, untuk mencapai lenyapnya dukkha. Kemudian menyaksikan sendiri
nibbana. Jadi nibbana itu bukan suatu alam, tetapi nibbana itu adalah suatu pengalaman. Ya, bahkan ya dikatakan nibbana itu adalah sejenis sesuatu yang dialami, atau bisa juga dikatakan orang yang sudah mencapai kesucian dikatakan mulai melihat nibbana. Tadi waktu sedang makan ada diskusi sama Bante Chirajayo. Beliau mengatakan di Anuruddha Sutta itu ada ungkapan bahwa melihat amata dhatu. Amata itu berarti mata. Mata itu tidak mati. Dhatu itu unsur. Melihat unsur tiada kematian. Biasanya amata itu sinonim dengan nibbana. Ya, jadi Jadi berarti kalau melihat amata dhatu, berarti dia orang-orang tersebut itu sudah mulai mampu melihat nibbana. Tentang kemampuan melihat nibbana ini ada sebagian akademisi yang berdasarkan sutta mengatakan bahwa hanya mereka yang sudah mencapai arahat yang bisa melihat nibbana. Tapi kalau menurut Abhidhamma, mereka yang sudah mencapai sotapanna itu sudah mulai bisa melihat nibbana. Jadi memang di kalangan akademisi Buddhis itu ada sejumlah perbedaan pendapat. Jadi bagi mereka yang penganut Sutayana yang hanya mau mengakui sutta, ya berarti itu bahwa hanya arahat yang bisa melihat nibbana. Yang mana yang betul saya belum mendalami juga, ya. Ya, jadi menyaksikan sendiri nibbana, berarti ini sudah mulai mencapai kesucian. Oke, sekarang syair yang berikut, yang kedua terakhir. Walaupun bersentuhan dengan hal-hal duniawi, puttasa loka dammehi, loka dhamma. Loka dhamma ada 8 loka dhamma, yaitu laba, perolehan, lalu kehilangan, kerugian, ya. Alaba berarti kita tidak mendapatkan, malah kehilangan. Lalu yasa. Yasa itu reputasi bagus atau punya banyak pengikut. Ya, punya status, itu yasa. Ayasa berarti tidak punya status atau bahkan kehilangan status, reputasinya buruk, ya. Lalu ninda pasangsa. Ninda itu dicela, ya, dicela, lalu pasangsa itu dipuji-puji. Lalu suka, duka, menderita dan bahagia. Jadi pada dasarnya yang namanya kita hidup di dunia ini, terutama di dunia manusia, kira-kira 8 hal ini kita akan silih berganti mengalaminya. Itu adalah hal yang lumrah, ya. Jadi tidak usah juga merasa terlalu saya kok mengalami begitu. Ya namanya dunia manusia ya memang begitu, ya. Ada 8 loka dhamma ini, dan yang namanya loka dhamma ini ya memang tidak gampang untuk berhadapannya. Ceritanya, ini ada satu cerita di Tiongkok, ya. Jadi konon zaman dulu, ya, mungkin ini dinasti Tang. Kalau dinasti Tang berarti sekitar 1400, 1300, 1200 tahun yang lalu. Waktu itu ada seorang penyair yang sangat terkenal, namanya Su Tongpo, ya, Su Tongpo. Lalu ada juga seorang biksu Zen yang terkenal, ya, namanya Fo Yin Changzi. Jadi ceritanya
apa? Suatu saat Sutompo ini dia apa ya? Dia latihan meditasi di satu wihara nih. Lalu setelah latihan meditasi beberapa saat, wah dia merasa dirinya itu sudah mendapatkan pencerahan, mulai kaiu begitu. Lantas dia menulis sebuah syair sebagai ungkapan bahwa dia batinnya itu sudah mengalami pencerahan. Nah, kira-kira syairnya itu ya, qi shou tian zhong tian, hao guan zhao da qian, ba feng cui bu dong, duan zhou zi jin lian. Kira-kira gini. Saya beranjali menghormati dewanya para dewa, berarti menghormati Sang Buddha. Itu julukan dari Sang Buddha, dewanya para dewa. Kemudian sang dewanya para dewa ini dari sininya mengeluarkan cahaya, menyinari semesta alam. Lalu ini dia menceritakan Sang Buddha dulu, baris pertama. Nah, baris kedua, duduk tak tergoyahkan oleh 8 angin dunia. Ya, ini bisa merujuk ke Sang Buddha, sebetulnya bisa juga merujuk ke dirinya sendiri, bahwa dia sudah mencapai tahap ya di mana itu sudah tidak bisa digoyang lagi oleh 8 angin dunia. Lalu sambil duduk di atas teratai emas. Ini bisa juga merujuk ke Sang Buddha atau bisa juga merujuk ke dirinya sendiri. Jadi agak sombong nih ya penyair ini. Lalu setelah dia menulis syair ini, dia minta orang untuk dia ada tulis di satu kertas, lalu minta orang antarkan kertas ini ke seberang sungai. Kebetulan biksu yang Fo In Chan Se ini dia tinggal di seberang sungai. Jadi dia minta orang untuk mengantarkan kertas yang bertuliskan syair pencerahan dia ini dikasih lihat ke Fo In Chan Se. Mungkin dia mengharapkan, setelah Fo In Chan Se lihat syair ini, wah hebat sekali, kamu sudah mencapai pencerahan begitu. Jadi dia kirim orang ke Fo In Chan Se, kasih lihat syair ini. Lalu setelah Fo In Chan Se ini lihat syair ini, lalu dia bilang, Fang Pi. Kentut. Lalu udah pesuruh yang membawa kertas yang bertuliskan syair ini akhirnya ini kembali lagi ke sang penyair. Lalu ketika sampai ke tempat sang penyair, lalu penyairnya tanya, bagaimana setelah suhu melihat syair saya? Ya dia pikirnya wah akan dipuji. Tahu-taunya pesuruh itu dia bilang Fampi. Kentut. Wah dia setelah dengar ini, wah dia emosi sekali. Dia langsung cepat-cepat menyeberangi sungai. Ya, dia langsung cepat-cepat menyeberangi sungai, ketemu suhunya. Suhu, kenapa suhu ngomong begitu? Kenapa bilang Fampi? Ya, kenapa bilang kentut? Ya, lalu suhunya bilang, emangnya kamu sudah mencapai pencerahan kah? Ini hanya kentut saja sudah bisa menembak kamu. Ya, kentut saja bisa menembak kamu itu menyeberangi sungai. Apalagi yang namanya 8 angin dunia. Kentut saja sudah membuat Anda ini, ya. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa ya tidak gampang. Ya, secara teori ya kita tahu bahwa memang angin dunia itu begitu, tapi dalam kenyataan hidup ya tidak gampang ya. Jadi makanya ya seringkali ketika kita berada dalam lingkungan banyak orang, lingkungan wihara itu merupakan tempat ujian bagi kita ya. Ya, itu sedikit cerita tentang
Baris yang pertama, walaupun bersentuhan dengan hal-hal duniawi, batin tetap tak tergoyahkan. Ya, Putasa loka damehi cita cita yasana kampati. Kampati itu bergetar, ya, bergetar. Kemudian asoka wirajang kemang, ya, asoka itu soka, sedih. Asoka berarti tiada sedih karena sudah mencapai kesucian. Ya, kalau sudah tak tergoyahkan oleh 8 angin dunia, berarti itu memang sudah mencapai kesucian. Lalu kalau sudah mencapai kesucian, berarti sudah tidak mengalami kesedihan lagi. Asoka, wiraja, raja itu noda atau nafsu, ya, atau nafsu noda. Jadi sudah tidak bernoda lagi. Lalu kema itu bisa berarti aman. Atau ya di sini saya terjemahkan damai, tentram, ya, kema, ya. Itulah berkah yang tertinggi. Nah, selesai sudah, ya. Itu berkah yang ke-38, ya. Kemudian ya kita masuk ke ini syair yang terakhir, ya. Eta disani katwana sabatama parajita sabata sotingga canti tantesa manggala mutamang. Heran, biasanya saya bisa hafal tapi sampai di sini saya lupa. Ya, setelah melaksanakan hal-hal seperti itu, maksudnya itu mempraktekkan, ya, ke-38 manggala itu, ke-38 berkah utama itu, maka takkan ditaklukkan dimanapun. Kenapa? Karena ini sudah mencapai kesucian. Kemanapun pergi senantiasa akan sejahtera. Soti, ya. Soti itu suwati, ya. Suati, berada dalam keadaan yang baik. Jadi etang manggala mutamang. Ya, saya pikir demikianlah pembahasan kita selesai, berarti selesai sudah, ya, pas, ya, pembahasan kita tentang Manggala Sutta. Nah, sekarang kita mereview kembali, ya, sebelum kita akhiri pembahasan kita. Dari 38 berkah itu kita bisa lihat bahwa hanya satu berkah yang berdasarkan karma baik lampau. Sisanya 37 berkah itu adalah apa yang seyogianya kita lakukan saat ini atau di masa yang akan datang. Jadi pertama-tama kita diajarin untuk menjaga lingkungan pergaulan kita. Tiada lengah dalam dhamma, terlatih dengan baik dalam kedisiplinan winaya atau sila, lalu bertutur kata yang baik, memiliki aspirasi diri yang benar. Kemudian, ya, selain menjalankan sila, pada saat kita bekerja, ya, ini terutama untuk umat awam, ya. Umat awam kan ciri dari alam manusia itu adalah harus bekerja supaya bisa mendapatkan nafkah, supaya bisa mempertahankan kehidupan mereka. Ini secara umum, ya. Ada juga banyak orang yang hanya menerima warisan, ya. Tapi secara umum, ya, namanya alam manusia, orang harus bekerja. Nah, pada saat kita bekerja, ya, harus memiliki pengetahuan yang cukup supaya kita bisa mempertahankan hidup kita. Jadi terpelajar, memiliki keterampilan, lalu bekerja tanpa kekusutan.
Kemudian dalam hal keluarga, ya kita perlu merawat ayah dan ibu, menyokong istri dan anak, lalu menyokong sanak famili. Nah, kemudian setelah agak belakang, ya di syair-syair bagian belakang, nah kita mulai diarahkan menuju ke menapaki jalan spiritual yang lebih tinggi, yaitu pada tahap awal latihan kita itu adalah mempraktekkan dhamma, ya. Lalu mempraktekkan dhamma, bersikap hormat, rendah hati supaya kita bisa menerima ajaran, ya. Kemudian merasa puas, ya, tahu budi baik. Nah, itu sudah mulai bertapa ini, ya, merasa puas. Lalu mendengar dhamma pada saat yang tepat, lalu sabar, bisa dinasihati, mengunjungi para petapa, berdiskusi dhamma pada saat yang tepat. Setelah itu, ya, setelah kita menapaki jalan spiritual, akhirnya kita mendapatkan hasilnya, mencapai kesucian, yaitu mendapatkan buah di atas keduniawian, lokuttara, yaitu ya kita awalnya dulu bertapa, mempraktekkan brahmacharya, hidup luhur, ya, hidup berselibat, kemudian melihat kebenaran Arya. Nah, itu sudah mulai mencapai kesucian. Lalu menyaksikan sendiri nibbana, lalu walaupun bersentuhan dengan hal-hal duniawi, ya batin tetap tak tergoyahkan. Lalu akhirnya tiada sedih, tiada noda, damai, tenteram. Ya, kira-kira itu pembahasan kita tentang Manggala Sutta. Nah, sekarang saya kembalikan ke panitia. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya. Bapak, kami persilakan untuk bertanya sebanyak 3 orang. Kami persilakan, Ibu Bapak ada yang mau bertanya sebanyak 3 orang ya? Ada di depan ini. Wandami Bante, izin Bante mau bertanya Bante, apakah memungkinkan bagi kami sebagai perumah tangga untuk mendapatkan ke-38 berkah ini Bante? Karena itu kami melihat kok ada menjalankan kehidupan suci Bante, sedangkan kami belum bisa untuk bertapa menjalani kehidupan luhur. Terima kasih Bante. Ya, kita menjalankan atau mempraktekkan isi dari Manggala Sutta ini sesuai dengan kondisi kita. Ya, tentu saja, ya yang pertama yang mungkin yang perlu kita perhatikan pada tahap awal adalah menjaga lingkungan pergaulan kita, mulai menjalankan sejumlah perbuatan baik yang kira-kira bisa kita praktekkan. Sebagian-sebagian saja dulu, ya, tidak usah mau langsung semuanya, ya, memang tidak mungkin, ya, tidak mungkin. Biku saja susah, ya. Iya, ya. Apakah bikunya sudah melihat 4 Arya Satya? Belum. Minimal saya belum. Ya, jadi semampunya dulu, ya, ya semampunya. Ya. Baik Bante, Ya. terima kasih Bante. Ya, dilanjutkan yang belakang. Tinggal satu lagi ya. Namo Buddhaya Bante, izinkan saya bertanya. Ini mungkin di luar dari topik tentang Manggala ya. Saya ingin bertanya mengenai sati.
Karena kemarin malam Bante membahas tentang ini sedikit. Sati, Apa? Oh, sati, ya, ya, ya. Dalam retreat kita pasti dalam contoh Bante itu kita bisa ditanya, kamu ingat enggak waktu kamu makan apa? Tapi dalam kehidupan sehari-hari Bante, saya minta petunjuk Bante gimana kita menjalankan sati kita dengan baik. Karena keseharian itu aktivitasnya begitu banyak. Apakah kan baik jika kita mempunyai sati menjalankan aktivitas? Gimana ya petunjuk Bante supaya kita minimal punya sati dalam melakukan kegiatan keseharian yang gitu banyak. Kedua Bante, waktu tidur apakah sati itu sama sekali tidak ada atau memang ada? Karena ini juga ada pendapat yang bisa ada, sati bisa ada. Tapi ada juga kalau menurut logika kita tertidur pasti itu tidak ada. Demikian aja Bante, makasih. Ya, memang untuk pengembangan sati ini sekali lagi bahwa tidak mungkin kita bisa langsung mendapatkan hasil 100%. Maksudnya itu sepanjang hari kita memiliki sati begitu. Jadi biasanya itu misalnya kita ambil contoh ketika kita ikut retret saja. Ikut retret. Misalnya latihan meditasinya itu mulai jam 5 pagi sampai malam jam 7 misalnya. Selama jam 5 pagi sampai malam jam 7 ini paling ya waktu yang kita punya sati itu ya hanya sedikit saja, hanya sangat sedikit. Misalnya ya, saat ini saya punya sati, selalu ingat untuk menyadari apa yang terjadi pada jasmani atau batin. Tapi pada menit berikut, sudah lupa, mulai melamun, ya pikiran melayang kemana-mana. Lalu setelah melayang belasan menit, baru teringat, saya perlu memiliki sati, baru punya sati lagi. Beberapa detik lagi, hilang lagi, melayang lagi. Jadi awalnya itu begitu, ya awalnya begitu. Tapi dengan berjalannya waktu, dengan semakin dalamnya latihan kita, nah yang awalnya banyak sekali bolong-bolongnya itu lama-lama begitu, ya tidak punya sati sampai belasan menit, ya itu akhirnya semakin banyak yang diisi begitu, diisi dengan waktu di mana kita mempunyai sati. Jadi pelan-pelan aja, ya. Jadi tidak mungkin kita bisa langsung berhasil bagus begitu. Tidak. Ini baru latihan saja. Ini latihan waktu saat retret. Apalagi kalau kita saat sudah keluar dari retret dalam suasana bekerja, suasana mengerjakan tugas sehari-hari ya di rumah, di kantor, di pekerjaan begitu. Itu lebih sulit lagi. Tapi ya walaupun sulit tetap layak untuk kita untuk coba. Itu kira-kira jawaban terhadap pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kasih saya satu kata kunci apa? Oh, tidur. Oke, ya. Apakah ketika kita tidur masih bisa memiliki sati? Mungkin contoh yang saya berikan mungkin bisa menjelaskan. Jadi gini, biasanya kan pengertian kita yang namanya meditasi hanya pada saat kita sedang sadar saja. Maksud itu tidak dalam kondisi tidur. Jadi seperti yang tadi saya katakan, kita bangun jam 5 pagi sampai jam 7 malam, ya kita berusaha untuk mengembangkan sati atau menegakkan sati, ya menghadirkan sati. Tapi kalau kita tidur bagaimana? Nah, ada guru meditasi yang mengajarkan bahwa walaupun kita tidur itu tetap kita perlu latihan meditasi. Caranya bagaimana? Caranya adalah ketika kita menjelang tidur,
ya. Kita tidur dengan posisi gaya berbaring seekor singa, yaitu sisi kanan di bagian bawah, jantung di atas, ya. Kita gini, lalu mata dipejamkan, lalu perhatian kita entah itu ke napas, ya, ke napas atau ke pengucapan kata-kata, ya, di dalam hati, sampai kita tertidur. Nah, lantas, ya, sampai besok terbangun kembali. Nah, dalam proses itu, kalau kita sudah sering berlatih seperti itu, ada sejumlah orang merasa bahwa selama dia tidur begitu, itu dia masih bisa merasakan napasnya. Dia masih bisa menyadari napasnya, tetapi tentu saja itu putus-putus. Kadang dia tertidur, kadang dia sadar dia sedang ini. Mungkin ada yang bertanya lagi, apakah kalau begitu berarti ini kualitas tidurnya itu kurang bagus? Ya, belum tentu juga. Ya, belum tentu. Ada yang ini walaupun seolah-olah sepanjang malam dia meditasi begitu, tapi setelah dia bangun pada pagi hari itu dia masih tetap merasa fresh, ya. Jadi dia merasa tidurnya itu cukup. Jadi ini merupakan salah satu contoh di mana bahwa walaupun kita tidur, ya, oleh sejumlah guru meditasi dikatakan itu juga bisa kita gunakan untuk mengembangkan sati kita. Kira-kira memadai jawaban saya? Satu bentar. Ya. Dari umat. Baik Bante, ini ada satu umat dari YouTube yang selalu menanyakan mengenai mendengar dhamma pada waktu yang sesuai. Apakah beraktivitas sambil mendengar pembahasan dhamma dari YouTube dibenarkan Bante? Terima kasih. Maksud itu sambil masak lalu sambil mendengarkan dhamma begitu. Kira-kira begitu ya. Sambil beraktivitas ya. Idealnya itu pada saat kita mendengarkan dhamma, ya kita hanya mendengarkan dhamma. Tapi kalau misalnya kita ini sangat sibuk, ya, banyak sekali pekerjaan yang harus dilakukan, daripada sama sekali tidak mendengarkan dhamma, ya oke lah, ya. Jadi misalnya kita lagi masak, ya, lagi mengerjakan sambil pakai headset begitu, lalu kita mendengarkan dhamma, walaupun itu tidak maksimal. Kalau kita tidak mengerjakan hal yang lain, kita khusus mendengarkan dhamma, bisa jadi apa yang kita dengar itu bisa kita tangkap 80%. Tapi kalau kita sambil kerja, sambil cuci, sambil masak gitu, lalu mendengarkan dhamma, ya mungkin hanya 40-50% atau 30% yang bisa kita tangkap. Ya, jadi kira-kira itu jawabannya. Ya. Namo Buddhaya Bante. Izin bertanya. Saya ingin bertanya, mengapa kita itu cenderung menyimpan memori kesadaran yang tidak baik dibanding kesadaran yang baik? Bisa diulang? Mengapa? Mengapa kita itu cenderung menyimpan memori kesadaran yang tidak baik dibanding kesadaran yang baik? Contohnya, seseorang yang diperlakukan tidak baik, tapi dengan kesabarannya dia menghadapi konflik tersebut, dan hal ini mengakibatkan tersimpan memori yang tidak baik selama bertahun-tahun. Bahkan di akhir tua masih teringat lagi kesadaran yang tidak baik tersebut. Mengapa kita cenderung menyimpan memori kesadaran yang tidak baik? Itu yang pertama, Bante.
Yang kedua, bagaimana caranya agar seseorang itu bisa melepas memori yang tidak baik itu agar tidak muncul lagi, apalagi di akhir menjelang kematian. Terima kasih Bante. Mungkin ini mirip seperti gini. Meja ini ya awalnya bersih. Lalu muncul kotoran, ada kotoran. Walaupun kotorannya mungkin hanya 2 titik saja, 2 bintik hitam. Nah, biasanya itu ya kalau muncul 2 bintik hitam begitu, 2 bintik hitam itu yang menjadi yang menarik perhatian kita. Ya, begitu juga ya hal-hal yang tidak berkenan di hati biasanya itu lebih memberikan kesan ya yang khusus pada pada batin kita. Jadi sama seperti kalau meja ini bersih ya lalu muncul ada 2 bintik noda begitu ya itu yang seolah itu yang kita sebutkan nanti ya kita omong meja ini kok ada 2 bintik, kok tidak melihat yang bersih gitu. Kan yang bersih itu 98% ya. Tapi kok hanya menyebutkan 2%. Ya, itu memang sepertinya kecenderungan ya, kecenderungan kecenderungan batin mungkin manusia begitu ya. Tapi oke lah ya. Memang hukumnya begitu. Kemudian yang penting bagaimana kita menghadapi memori-memori yang yang tidak berkenan seperti ini. Satu adalah kita jangan menolak munculnya memori seperti itu. Kita makin menolak, dia makin muncul. Kita jangan mencoba untuk menekan memori yang muncul seperti ini. Biarkan aja. Bukan berarti kita membiarkan dia papanca berkembang biak lari ke sana ya liar ya tak terkendali, bukan. Maksudnya itu membiarkan itu adalah let go. Jadi ketika muncul kita sadari ya udah. Biarkan dia mengikuti hukum anicca. Suatu saat dia akan hilang. Muncul lagi, kita tidak terpengaruh, ya, tidak mencoba untuk menekan, juga tidak mencoba untuk membuatnya lebih berkembang. Biarkan aja, hanya nonton aja. Lalu anicca hilang, let go. Ya, kira-kira begitu. Dari pengalaman ya melihat retret yang ada seringkali. Jadi ada orang yang setelah ikut retret ada sejumlah memori sebetulnya dia sudah lama lupa. Ya, sudah lama lupa tapi tiba-tiba bisa muncul pada saat retret. Dan ketika muncul itu mengobok-obok emosinya ya, membuat gejolak. Menimbulkan gejolak batin. Nah, ketika muncul fenomena seperti ini, ya biarkan aja, biarkan. Kalau misalnya kita pakai istilah lukanya itu cukup dalam, itu akan berlangsung cukup lama, bisa berhari-hari, bisa berminggu-minggu. Tapi kalau misalnya lukanya itu hanya tidak dalam, ya, hanya goresan kecil saja, ya, itu mungkin 1-2 hari sudah hilang, ya. Jadi tergantung. Kita semakin kita ingin menghilangkan memori seperti itu, dia semakin kuat, semakin muncul. Jadi oleh karena itu biarkan saja, ya, terima, lalu let go, tidak terpengaruh. Ya, kira-kira begitu cara untuk menghadapi ya memori seperti itu. Ya.
Wandami Bante, selamat malam. Ya, silakan. Mana orangnya? Oh, Selamat malam Bante, Wandami. Li ingin bertanya tentang kemarin Bante, kan ada pembahasan perbuatan baik tanpa celah. Salah satunya disebut dengan melaksanakan uposatha sila, membangun jembatan, sama menanam pohon. Yang menanam pohon ini Bante, itu kenapa menanam pohon termasuk perbuatan baik tanpa celah? Terus kalau misalnya kita mau melaksanakan perbuatan baik ini, pohon apa yang perlu ditanam? Pohon buah, pohon kayu. Terus kadang-kadang kan kita juga harus memotong-motong dahan pohon ataupun menebang pohon. Apakah itu termasuk perbuatan jelek Bante? Makasih. Mengapa menanam pohon itu termasuk perbuatan baik yang ekstra begitulah, ya. Karena itu kan penghijauan, ya, penghijauan. Di dalam Tipitaka, terutama di Jataka ada loh, Sang Buddha itu memuji orang yang menanam pohon. Kemudian juga Sang Buddha ada mengatakan orang yang menebang pohon seperti orang yang tidak tahu balas budi. Padahal pohon itu sudah memberi dia keteduhan, tapi malah dia menebang pohonnya. Ya. Lalu kalau misalnya kita mau menanam pohon, kira-kira tanam pohon apa? Ya, lihat situasi, ya. Kalau misalnya kita lihat, ya, kalau misalnya tempat tersebut yang dibutuhkan itu adalah kesejukan, keteduhan, ya kita tanam pohon yang teduh, yang sejuk. Tapi kita juga perlu memperhatikan, ya biasanya pohon itu akarnya juga jahat, ya akarnya itu merusak bangunan. Akar misalnya pohon bodi itu hati-hati loh, ya jangan sembarangan tanam pohon bodi, itu dia merusak bangunan, bisa membuat bangunannya itu jadi miring, ya merusak, ya. Jadi kalau tanam pohon bodi ya harus dibeton, ya dikurung akarnya sampai 3 meter mungkin di bawah permukaan tanah, ya dikurung, ya supaya akarnya itu tidak merambat kemana-mana, ya. Jadi tidak boleh tanam dekat bangunan. Begitu juga pohon beringin, pohon terembesi gitu, ya. Lalu kalau misalnya tanam pohon, ada pohon tertentu juga misalnya suka umpamanya itu nanti kena ulat bulu, ya. Lalu misalnya buah, ya pohon buah. Kalau tempat tersebut misalnya terbuka, tidak dipagari, misalnya mau tanam pohon di lingkungan wihara tapi tidak ada pagar, misalnya gampang orang luar masuk. Wah, itu nanti mengundang anak-anak di kampung sebelah pada datang nanti lagi berbuah gitu, pada nyuri buahnya gitu. Ya bukan pelit sih, bukan pelit, tapi dengan ramainya anak-anak manjat pohon begitu, bagaimanapun juga itu kan bikin pusing juga, ya. Jadi oleh karena itu ya kira-kira pertimbangan seperti ini yang perlu kita perhatikan, ya pada saat kita mau tanam pohon. Kemudian juga tentang daunnya, ya apakah daunnya banyak sekali, gampang rontok, bagaimana begitu. Ya, itu tentang menanam pohon. Masih ada pertanyaan? Baik, satu lagi ya, Bante dari sudah, ya. terakhir dari Ibu ini, silakan. Wandami Bante.
Bante, pada saat di kehidupan sehari-hari kan perasaan itu timbul tenggelam seperti yang Bante bilang tadi. Kalau misalnya ada perasaan tidak enak atau atas kejadian-kejadian tertentu begitu Bante. Jadi pada saat pikiran kita itu merasa kesal, marah begitu Bante. Di situ sati kita yang bekerja bahwasanya kita ingat atau sampajana kita itu yang Bante bilang clear comprehension kita yang kita kembangkan hanya melihat saja perasaan itu timbul, lalu dengan sati kita mengendalikan supaya tidak kita lanjutkan ke perbuatan melalui fisik begitu Bante. Ya. Makasih Bante. Ya, dua-duanya. Kita perlu memiliki sati, di samping perlu juga memiliki sampajana. Sati itu berarti kita eling waspada. Kita kita waspada, kita selalu ingat untuk menyadari apa yang terjadi dalam pada batin kita. Pada saat muncul kekesalan, ya biasanya itu bukan hanya kekesalan, biasanya itu masih ada rentetannya, ya tindakan-tindakan yang akan kita lakukan. Jadi misalnya jangan sampai melakukan karma buruk, jangan sampai juga membiarkan apinya itu semakin terbakar, semakin besar begitu. Ya, jangan dikasih bahan bakar yang baru lagi. Ya, jadi maksudnya itu kan kita biasanya marah atau kesal begitu karena ada satu objek yang membuat kita marah. Objek itu bisa berupa visual, suara, bisa juga berupa pikiran, ingatan yang muncul. Jadi kita harus waspada dengan pikiran-pikiran yang muncul, ingatan-ingatannya. Jadi jangan sampai membuat apinya itu semakin besar. Kita waspada. Jadi salah satu caranya itu adalah mengalihkan perhatian. Ya, mengalihkan perhatian kita ke hal-hal yang lain. Kalau kita belum mampu mengendalikan kemarahan, kekesalan kita begitu. Jadi ini memperhatikan hal yang lain yang tidak menimbulkan kemarahan, yang bukan bersifat bahan bakar untuk kemarahan kita. Kemudian ya, jadi perlu juga memiliki sampajana. Ya, kita selain selalu ingat untuk menyadari juga ini proses-prosesnya, ya, sehingga kita sepanjang waktu itu selalu waspada. Kira-kira begitu. Maaf Bante, menyadari prosesnya itu maksudnya perasaan ini kan kebanyakan ceritanya ini di hal yang tidak baik. Kalau misalnya hal-hal yang bahagia itu kan masih kita perhatikan. Prosesnya itu gimana Bante? Maksudnya yang misalnya pikiran-pikiran yang muncul, rentetan dari rentetan pikiran-pikiran yang muncul. Ini kan dari waktu ke waktu, ibaratnya itu sati itu kita selalu ingat untuk mengarahkan kamera sorot. Selalu ingat untuk mengarahkan kamera sorot. Lalu sorot apa? Sorot apa yang terjadi pada saat itu. Jadi pikiran-pikiran yang muncul, pikiran-pikiran yang kira-kira bisa menjadi bahan bakar, ya, untuk membuat kemarahan kita itu semakin berkobar, ya. Kita ini perhatikan itu semua supaya kita jaga terus, ya. Kira-kira begitu, ya. Terima kasih Bante. Ya.